Orang yang modern adalah orang yang menyanjungkan ajaran Allah, nilai-nilai Islam di dalam kehidupannya, di dalam aktivitas kegiatan hidupnya. Kita lihat orang-orang di luar Islam, mereka bersatu padu mencurahkan semua segenap sumber daya yang mereka miliki untuk menumbangkan Islam, untuk memadamkan cahaya Allah dengan berbagai macam propaganda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di FH channel yang keren beken ini. Semoga sobat FH dalam keadaan baik, sehat walafiat selalu, bahagia, ceria, berlimpah karunia yang banyak, yang penuh keberkahan dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sukses dalam beraktivitas penuh dengan semangat. Itu yang kita harapkan bersama-sama. Baik sobat FH, kali ini kita akan membahas Maulid Nabi, membola salju perjuangan dakwah dan pancaran cahaya ilahi semakin benderang di akhir zaman. Sebelum kita lebih lanjut membahas itu, bagi sobat FH yang sudah mensubscribe, like, komen, diucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebajikan untuk kita. Dan bagi yang baru menemukan, ayo di subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video yang keren beken yang FH sajikan untuk kita semua di dalam kehidupan ini. Baiklah sobat FH yang berbahagia, tatkala Rasulullah SAW diutus, dilantik menjadi Rasul Allah dengan mendapatkan wahyu pertama yang dibawa oleh malaikat Jibril selaku duta pembawa wahyu kepada Nabi Muhammad, dengan ayat pertamanya yaitu di dalam surat Al-A'la, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah bukan menurunkan langsung tentang syariat, baik itu sholat, puasa, zakat, atau hajinya, melainkan Allah menurunkan wahyu pertama itu suatu perintah agar ciptaannya berupa manusia untuk belajar, menuntut ilmu, mempelajari pengetahuan di dalam hidupnya. Itulah Iqra, bacalah, pelajarilah apa yang nanti aku turunkan di dalam Al-Quran ini selaku induk ilmu pengetahuan. Al-Quran adalah induk, sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan, baik itu agama maupun ilmu pengetahuan lain tentang kehidupan dunia ini, baik yang gaib, yang berupa tidak bisa dilihat dengan kasat mata, maupun yang bisa dilihat dengan kasat mata. Semuanya Allah akan ajarkan di dalam wahyu, di dalam Al-Quran, di dalam firman-firmannya yang nanti akan diturunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ayo kita pelajari, kita belajar senantiasa, secara individu, secara kolektif, walaupun itu keluarga, masyarakat, dan lain sebagainya. Ayo kita kembali
kepada Al-Quran, menggauli Al-Quran lebih intens lagi, lebih akrab lagi, untuk kita menerangi diri kita, jiwa-jiwa kita dengan cahaya Rabbani, cahaya ilahi yang menuntun kita ke jalan kebahagiaan hidup dunia akhirat. Itu Allah turunkan ayat pertama dengan Iqra, untuk agar makhluknya, ciptaannya berupa manusia, belajar dalam kehidupan ini. Karena manusia Allah ciptakan menjadi khalifah, dan seorang khalifah tidak mungkin bisa melaksanakan kekhalifahannya, kepemimpinannya di dalam kehidupan ini kalau tidak memiliki ilmu pengetahuan. Karena ilmu adalah cahaya yang menerangi jiwa, segenap jiwa-jiwa manusia. Makanya Al-Quran sebagai induk, sebagai sumber dan segala sumber ilmu di dalam alam raya ini. Lalu Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan cahaya Islam ini kepada kerabat-kerabatnya, keluarganya, kerabat-kerabatnya, untuk disampaikan. Lalu Rasulullah mengajak istrinya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha untuk memeluk Islam. Siti Khadijah pun memeluk Islam. Anak-anaknya seperti Fatimah dan yang lainnya memeluk Islam. Sepupunya Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, pun memeluk Islam. Kerabatnya, sobat karibnya Abu Bakar pun memeluk Islam. Abu Bakar pun mengajak kerabatnya lagi, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, memeluk Islam. Dan selanjutnya saling mengajak teman, sobat karib terdekatnya, kerabat-kerabat Rasul di kota Mekah. Para budak pun menyambutnya untuk memeluk Islam, menyambut seruan Rasul dan para sahabat-sahabat menyampaikan kalam Allah. Maka para budak pun, diantaranya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu wardahu, menerima Islam di awal-awal penyebaran Islam. Begitu dahsyatnya tantangan, rintangan yang dihadapi oleh Rasul dan para sahabatnya, yang dikomandoi oleh Abu Lahab dan Abu Jahal dengan konco-konconya. Kita sama-sama mengetahuinya di dalam Sirah Nabawiyah. Begitu pedihnya, begitu memilukan hati kita yang dihadapi oleh Rasulullah dengan para sahabat-sahabatnya, kaum muslimin yang memeluk Islam saat itu, mendapatkan perlakuan yang tidak patut, mendapatkan kezaliman yang begitu dahsyatnya. Sampai-sampai Bilal bin Rabah hampir-hampir menghempaskan ruhnya, nyawanya. Dia disiksa sedemikian rupa. Di tahun-tahun terakhir pun Rasulullah semakin mendapatkan tantangan, rintangan yang begitu dahsyat, semakin menjadi-jadi oleh kaum kafir Quraisy Makkah. Dengan dilakukannya pemboikotan, blokade ataupun embargo oleh kaum Quraisy, yang mana Nabi adalah Bani Hashim, lalu Bani Hashim di blokade atau diembargo oleh suku-suku lainnya, oleh kaum Quraisy. Tidak boleh melakukan hubungan kekerabatan, hubungan perkawinan, hubungan jual beli. Tidak boleh ada yang membantu kaum Bani Hashim. Maka selama pemboikotan, selama embargo tersebut, Rasulullah
dengan istrinya mengerahkan segenap sumber daya untuk membantu menopang kaum muslimin di saat itu. Itulah gambaran perjalanan dakwah kenabian dan penyampaian risalah yang dia terima kepada manusia, khususnya di kota Mekah, mendapatkan tantangan, rintangan, hambatan yang begitu dahsyatnya. Kita bisa di saat zaman sekarang ini, begitu banyak orang yang di luar Islam memeluk Islam. Dia menjadi mu'alaf karena mendapatkan kebenaran yang hakiki, yaitu mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan masuk Islamnya para mu'alaf di zaman kita sekarang ini pun tidak kalah hebatnya juga mendapatkan perlakuan, tantangan, rintangan dari orang-orang terdekatnya. Yang sekarang adanya media mainstream, surat kabar, televisi maupun media sosial, sering sekali terungkap berita-berita atau pengalaman mu'alaf yang mendapatkan tantangan rintangan dari orang-orang terdekatnya. Ada yang mendapatkan intimidasi, ada yang dipasung, bahkan ada yang sampai nyawanya pun hampir hilang karena mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dari orang-orang terdekatnya. Itu kenyataan. Di zaman saat ini modern pun, orang yang memeluk Islam pun tidak sedikit yang mendapatkan hambatan, rintangan, tantangan, dan perlakuan yang zalim, yang tidak patut dilakukan oleh manusia di zaman sekarang ini saat kita. Itulah Sobat FH, sejarah harus kita pelajari, karena sejarah akan selalu berulang. Selama dunia ini belum kiamat, maka sejarah itu akan berulang. Apa yang Allah sampaikan sejarah perjalanan manusia, yaitu para nabi dan rasulnya. Yang terakhir, perjalanan sejarah dakwah menyampaikan risalah Islamiyah oleh Rasul dan para sahabat-sahabatnya, kaum muslimin, para mujahid-mujahid yang menyebarkan agama, mendapatkan tantangan, rintangan, hambatan, dan perlakuan yang sangat zalim oleh orang-orang yang tidak mau mengikuti cahaya ilahi, yaitu agama Islam. Semuanya akan terus, sejarah itu akan terus terjadi berulang dengan waktu dan aktor zaman yang berbeda, tapi inti daripada sejarah itu sama. Pada zaman Nabi, masa-masa dakwah di Makkah, para sahabat yang sama-sama kita ketahui Bilal bin Rabah sedemikian rupa, dan banyak lagi sahabat-sahabat Nabi yang mendapatkan kezaliman yang begitu memilukan hati kita, hanya untuk menerima cahaya Allah, menerima kebenaran yang hak, sampai sedemikian rupa. Itulah kebenaran itu memang harus diperjuangkan, harus dengan sepenuh hati, sepenuh potensi yang ada di diri kita untuk kita perjuangkan. Dari zaman Rasul hingga saat ini, zaman kita sekarang, kita harus memperjuangkan keimanan di dalam diri kita, walaupun dengan cara yang berbeda-beda. Lalu Rasulullah di penghujung pemboikotan tersebut, dengan di tahun-tahun terakhir, selama 3 tahun, lalu Abu Thalib, pamannya Nabi
Muhammad SAW meninggal, yang selama ini membackup, melindungi Nabi daripada gangguan kafir Quraisy. Selang beberapa bulan, lalu istrinya pun pulang ke rahmatullah. Itulah tahun kesedihan yang memuncak di saat itu. Pemboikotan, embargo terjadi, lalu orang-orang yang melindungi Nabi, orang yang membantu Nabi dan kaum muslimin dalam menghadapi pemboikotan, embargo tersebut, satu persatu meninggalkan Nabi. Itulah tahun kesedihan. Lalu Rasulullah SAW dihibur oleh Allah, yaitu dijemput oleh malaikat Jibril untuk mendapatkan perintah Isra dan Mi'raj dari Makkah ke Baitul Maqdis, yaitu Masjidil Al-Aqsa. Dari Masjid Al-Aqsa lalu Rasulullah dimi'rajkan ke langit, dari langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, yang malaikat Jibril pun yang mendampingi Nabi tidak mampu. Dari langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha, tidak ada yang mampu bertemu dengan Allah, sekalipun itu sekaliber malaikat Jibril alaihi salam. Hanya Nabi yang mampu dengan izin Allah menghadap Allah ke Sidratul Muntaha. Untuk apa? Itu untuk menerima sholat, perintah sholat 5 waktu. Itu datangnya perintah itu langsung Allah memanggil utusannya, kekasihnya Nabi Muhammad SAW, langsung bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat. Dari kisah ini, ayo kaum muslimin di zaman saat ini kita, ayo generasi muda, semua kaum muslimin, ayo kita kembalikan jiwa semangat kita dalam berjihad di jalan Allah untuk menegakkan agama Allah. Di antaranya yaitu kita melaksanakan sholat, kita tegakkan sholat. Profesi apapun kita, jabatan apapun kita, sesibuk apapun kita, semuanya tatkala sholat terkumandangkan azan, menandakan panggilan untuk sholat, maka semuanya kita tinggalkan semata-mata karena tunduk patuh kepada Allah untuk melaksanakan sholat. Dan kita laksanakan secara berjamaah. Kita datangi masjid-masjid, surau-surau, musola-musola, untuk bersama-sama kita bersinergi di dalam sholat sama saudara kita kaum muslimin untuk melakukan sholat berjamaah. Kita syiarkan, kita kobarkan jihad, pertanggakan sholat dimanapun kita berada, untuk mendatangi masjid, surau atau musola-musola dalam sholat berjamaah. Jangan tinggalkan sholat, karena sholat itu begitu pokok di dalam agama Islam, di dalam risalah yang Rasulullah SAW sampaikan. Karena sholat adalah sebagai pembeda antara orang yang beriman, antara orang Islam dan yang bukan Islam atau kafir. Sholat adalah pembeda antara iman dan kafir. Maka itu, ayo kita jangan tinggalkan sholat. Kita berjuang, ayo, untuk segera kita melaksanakan sholat. Kita saling topang menopang, saling gandeng menggandeng, saling kuat menguatkan satu sama lain di antara kaum muslimin. Teman, saudara, dekat kita, semua keluarga kita, harus saling kita menopang-menopang, memberikan semangat untuk menegakkan sholat. Karena sholat begitu pentingnya di dalam risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW.
sebagai ibadah yang paling pokok, yang pertama kali nanti dihisab di yaumil kiamah, yaitu adalah sholatnya. Apabila baik sholatnya, maka seluruh amalnya baik. Bila sholatnya tidak baik, maka sudah otomatis yang lainnya pun ikut tidak baik. Ayo kita kobarkan giro semangat kita dalam berislam, dalam kita berjihad menegakkan ajaran Allah, yaitu sholat dengan berjamaah bersama kaum muslimin, saudara kita di masjid, di surau, di musola, dimanapun kita berada. Karena sesama muslim adalah bersaudara, bagaikan satu tubuh yang satu sama lain saling menguatkan, saling topang menopang, saling ngisi mengisi, saling bersinergi untuk terbangunnya soliditas di antara kaum muslimin dimanapun berada. Setelah Rasulullah kembali daripada Isra Mi'raj ke Makkah, tidak selang beberapa lama, lalu perintah hijrah. Allah perintahkan untuk Nabi pindah dari Makkah, pindah ke kota Yasrib, dengan diikuti di hari berikutnya oleh sahabat-sahabatnya. Semua apa yang dimiliki oleh para sahabat-sahabatnya, oleh kaum muslimin, ditinggalkan harta bendanya, semuanya apa yang dimiliki ditinggalkan, tidak membawa apa-apa. Mereka hanya untuk bekal di jalan saja. Akan perintah Allah untuk berhijrah, pindah dari Makkah ke kota Yasrib yang lalu menjadi kota Madinah Al-Munawwarah. Itu pengorbanan di dalam awal-awal penyampaian risalah Islam. Di zaman saat ini kita tidak menghadapi tantangan, rintangan. Ayo kita bangkit, kita pelajari sejarah untuk membangkitkan giro semangat, mengobarkan jihad, menyanjungkan ajaran Allah di dalam kehidupan kita. Sobat MH yang berbahagia, di Madinah setelah Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya kaum muslimin sudah hijrah di Madinah, Rasulullah membangun peradaban masyarakat Madani antara Muhajirin dan Ansor, dipersaudarakan, sinergi, solidaritas dan soliditas di antara Muhajirin dan Ansor menjadi peradaban baru di dalam kehidupan Islam. Dengan Rasulullah membangun pemerintahan yang Rabbani, yang Islam, yang dipayungi dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana di muka bumi di saat itu tidak ada pemerintahan yang seperti Rasul bangun, melainkan adalah kerajaan-kerajaan yang ada di muka bumi ini. Ayo Rasulullah yang membangun sistem pemerintahan Islam. Kalau sekarang boleh dikatakan ada demokrasi. Itulah demokrasi menjiplak daripada pemerintahan yang dibangun oleh Rasulullah. Tapi di zaman Rasulullah dia dipayungi dengan hukum petunjuk Allah. Kalau zaman sekarang demokrasinya diambil tapi isinya hanya berdasarkan hawa nafsu manusia, kepentingan-kepentingan yang diselimuti oleh hawa nafsu manusia, jauh secara isi. Mereka hanya mengambil bungkusannya tapi isinya tidak mereka ambil. Itulah kenyataan di zaman saat ini. Rasulullah berhasil membangun peradaban
masyarakat madani yang saling topang menopang, saling kuat menguatkan di dalam masyarakat Islam di saat itu. Yang lemah dikuatkan. Maka dari situlah peradaban Islam terbangun, lalu Islam pun tersebarkan seperti pancaran sinar matahari yang menghempaskan malam, gelapnya malam. Perlahan-lahan cahaya Islam itu menyebar ke sekeliling Jazirah Arab. Sampai saat ini kita rasakan ke Indonesia, kita menjadi Muslim dengan mendapatkan kebenaran yang hakiki, yang menuhankan hanya kepada Allah dengan kalimatnya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sampai ke dalam kehidupan kita. Dengan Islam kita menjadi manusia yang paripurna, yang penuh kasih sayang, yang penuh peradaban, yang penuh modernisasi. Karena orang yang modern adalah orang yang menyanjungkan ajaran Allah, nilai-nilai Islam di dalam kehidupannya, di dalam aktivitas kegiatan hidupnya. Sobat Ema yang berbahagia, Allah berjanji bahwa cahaya Allah tidak bisa terpadamkan oleh apapun. Walaupun seluruh manusia yang ada di atas muka bumi ini bersatu padu, topang menopang, segala sumber daya mereka yang mereka miliki, mereka kumpulkan untuk meruntuhkan atau memadamkan cahaya Allah, maka sudah terjamin oleh Allah tidak ada yang bisa memadamkan cahaya Allah, memadamkan cahaya Islam di atas muka bumi hingga hari kiamat, kehidupan berakhir. Kita lihat orang-orang di luar Islam, mereka bersatu padu mencurahkan semua segenap sumber daya yang mereka miliki untuk menumbangkan Islam, untuk memadamkan cahaya Allah dengan berbagai macam propaganda. Fitnah-fitnah dilakukan, tipu daya dilakukan. Mereka mengerahkan segala sumber dayanya, topang menopang untuk memadamkan cahaya Allah. Tapi ingat, tidak akan bisa cahaya Allah terpadamkan. Walaupun alam raya ini Anda kuasai untuk memadamkan cahaya Allah, tapi tidak bisa. Wahai manusia yang belum beriman kepada Allah. Dan kita saksikan di zaman kita saat ini, bukannya Islam itu dipitnah, dipropaganda sedemikian rupa, kita lihat, bukannya semakin padam, tapi semakin bersinar terang benderang, tiada terbendung, cahayanya menghempaskan bagikan siang, cahaya matahari menghempaskan gelapnya malam. Kita lihat di negara kita Indonesia, ribuan, ratusan tiap hari orang-orang di luar Islam memeluk Islam, menyadari akan kebenaran yang hakiki, menerima cahaya Islam, mendapatkan hidayah Allah. Setiap hari, setiap saat, berbondong-bondong sesuai dengan janji Allah, orang akan memasuki agama Islam, menerima Islam. Dan kita lihat tidak di Indonesia saja, kita lihat di Amerika pun sama saat ini. Generasi muda, para intelektual, ilmuwan, itu
berbondong-bondong menerima Islam karena menemukan kebenaran dengan dia mempelajari Al-Quran. Setiap hari, setiap saat di Amerika orang memeluk Islam. Di Eropa pun sama, di Inggris, pokoknya di kawasan Eropa pun orang berbondong-bondong saat ini mencari kebenaran, mencari ketenangan jiwa. Ketenangan mereka belum dapati. Tapi dengan mempelajari Al-Quran, dengan mereka memeluk Islam, kedamaian yang begitu indah, sejuk mereka dapati, mereka temukan. Semakin hari, waktu semakin bergulir, Islam semakin berkembang, cahaya ilahi semakin tak terbendung, bagikan siang menghempaskan malam. Dan juga di Amerika Latin, di Argentina, Kolombia, seluruh di permukaan bumi ini, orang banyak yang memeluk Islam, menemukan kebenaran yang hakiki dan mendapatkan hidayah Allah. Dan kita yang sudah muslim, ayo kita kobarkan, kita bangkit menapaki di jalan Allah dengan semampu kita. Kita saling bersinergi. Kita harus membangun soliditas di antara kita untuk saling kuat menguatkan, saling topang menopang, untuk ayo kita bersama-sama secara kolektif, secara berjamaah menapaki jalan Allah. Ayo, sebelum ajal kita menjemput, semuanya terbentang luas harapan untuk menggapai kebahagiaan hidup dunia hingga akhirat tempatnya berpulang kita, kampung yang abadi, tempat tinggal kita yang sesungguhnya. Dengan Maulid Nabi, kita membola saljukan semangat giroh kita dalam menapaki jalan Allah. Kita kobarkan semangat berjihad menapaki jalan Allah dengan menyanjungkan ajaran Allah di dalam kehidupan kita selama napas masih di kandung badan kita, sebelum ajal menjemput kita. Sobat MH, kita harus saling topang menopang di antara kita, saling kuat menguatkan. Kita bangun soliditas sehingga menjadi masyarakat, menjadi komunitas, atau menjadi kaum muslimin yang terciptanya soliditas di antara sesama kaum muslimin di dalam kehidupan ini. Demikian pencerahan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!